Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Yudianto dari kelas S1.08B, NIM 20101042. Di sini saya akan mempraktekkan post-test praktikum fisika modul 1 yaitu gerak peluru. Ya, langsung saja. Ya, untuk tujuannya sendiri, yang pertama kita dapat memahami konsep dari gerak parabola atau peluru. Yang kedua, kita dapat menghitung waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum peluru yang ditembakkan dengan sudut tembakan yang berbeda. Kemudian masuk ke penjelasan singkat mengenai gerak parabola. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Prinsip gerak parabola benar berlaku pada gerak benda jika bumi homogen, ketinggian benda tetap, tekanan udara kecil, atau benda bergerak lambat, dan terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Kemudian gerak peluru. Gerak peluru merupakan gerak yang akan ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Walau namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak peluru. Kemudian masuk ke praktiknya. Di sini sudah siapkan tabel hasil. Kemudian yang kita butuhkan adalah website pad dengan modul projectile motion. Ya, di sini saya menggunakan bendanya cannonball dengan massa 17,60 kg dan gravitasinya gravitasi bumi. Untuk yang pertama, kita sebelahkan saja. Nah, untuk yang pertama, kecepatan awalnya 10 meter per second. Jadi initial speed-nya kita kurangi menjadi 10. Kemudian sudutnya 30 derajat, kita rubah sudutnya menjadi 30 derajat. Dan langsung kita tembakkan. Ya, di sini dapat dihitung ini titik puncaknya. Untuk titik puncak berarti ketinggiannya 1,27 dengan waktu titik puncak 0,51. Dan jarak maksimumnya 8,83. Kemudian untuk sudut 45 derajat kita geser ke atas. Lalu kita tembakkan. Untuk sudut 45 derajat mempunyai waktu titik puncak sebesar 0,72 second. Dengan ketinggian maksimum 2,55 meter. Jarak maksimumnya yaitu 10,19. Kemudian pada sudut 60 derajat kita rubah lagi sudutnya. Di sudut 60 derajat mempunyai ketinggian maksimum 3,82 meter. Kemudian waktunya 0,88. Jarak maksimumnya sama dengan sudut 30 derajat, yakni 8,83. Dan untuk sudut 75 derajat, kita rubah lagi, tembakan. Waktunya 0,98 second. Lalu ketinggiannya 4,75. Dengan jarak maksimum
5,1. Kemudian untuk yang terakhir 90 derajat. Ketinggian maksimumnya 5,1 meter. Waktu titik puncaknya 1,02 second. Dan jarak maksimumnya 0 meter karena bendanya tidak bergerak ke arah lainnya. Ya, kemudian untuk perhitungannya sendiri, di sini ini V0 sebagai kecepatan awal, sin theta sebagai besar sudut, dan G sebagai nilai gravitasinya. Untuk yang pertama, dengan waktu titik puncak 0,51 second, jarak maksimum 883, maaf, untuk waktu titik puncak 0,51 second, ini perhitungannya, dan untuk yang sudut 45 derajat, hasilnya 0,72. Untuk 60 derajat hasilnya 0,88, dan untuk 75 derajat hasilnya 0,98, dan yang terakhir 90 derajat hasilnya 1,02 second untuk waktu titik puncaknya. Kemudian jarak maksimum rumusnya yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk jarak maksimum sama, untuk nomor 1 8,83, untuk yang kedua 10,19, yang ketiga 8,83, dan untuk yang kelima dengan sudut 75 derajat 5,1 meter, dan yang terakhir untuk sudut 90 derajat 0 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimum rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kecepatan awalnya 10 meter per second, kemudian sudutnya 30 derajat dengan nilai gravitasi 9,8. Dihasilkan ketinggian maksimum 1,27 meter. Kemudian yang kedua dengan sudut 45 derajat menghasilkan 2,55 meter. Yang ketiga, sudut 60 derajat menghasilkan 3,82 meter. Kemudian sudut keempat, 75 derajat menghasilkan 4,75 meter. Kemudian dengan sudut 90 derajat menghasilkan 5,1 meter. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, 1. Pada waktu titik puncak, semakin besar sudut atau mendekati arah vertikal dari tanah, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak juga semakin besar. Yang kedua, pada jarak maksimum, nilai tertinggi terdapat sudut 45 derajat yang merupakan sudut tengah antara 0 dan 90. Hal ini terjadi karena sesuai dengan rumus perhitungan, di mana terdapat komponen perkalian sin 2 theta, di mana hasil tertinggi perkalian tersebut terdapat pada sudut 45 derajat, sementara pada sudut 90 derajat, jarak maksimum yang dihasilkan hanya sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa pada sudut ini tidak terdapat usaha yang bekerja pada sumbu X. Kemudian yang ketiga, pada ketinggian maksimum, semakin besar sudut elevasi atau mendekati arah vertikal dari tanah, maka semakin besar nilai ketinggian maksimumnya. Pada ketinggian maksimum, ketinggian terbesar terletak pada sudut 90 derajat. Hal ini dikarenakan gaya yang bekerja hanya berfokus pada sumbu Y atau pertambahan ketinggian saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.